Baru kemarin balik lagi bareng Nisha di sini. Nah, kebetulan ini adalah lanjutan dari senior baru kemarin episode 5, masih ngobrolin kunci cuan di usia muda bersama Farel. Nah, kebetulan sebenarnya kemarin kita sudah melakukan sesi pertama, yaitu di hari Jumat. Tapi karena ada beberapa hal, jadinya kita bagi dua sesi, dan sesi kedua adalah hari ini. Sebelumnya buat teman-teman semuanya, Nisha ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Ini adalah hari kedua Ramadan kita. Semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Nah, sambil menunggu Farel untuk join di video ini, di siaran ini, Nisha mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang. Buat nanti kalau misalkan teman-teman yang mau ngepoin tentang Farel ataupun usahanya yang kemarin di bagian pertama sempat disinggung, yaitu Holy Moly Treat. Nah, nanti bisa langsung aja komen di bawah ini. Silahkan ajukan pertanyaan ke Nisha atau ke Farel langsung, nantinya akan kita jawab. Oke, jadi ini Nisha akan langsung undang Farel. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Jadi untuk sesi pertama kemarin di hari Jumat malam, seperti biasanya, Nisha sudah sedikit mengulik ceritanya Farel tentang bagaimana kisahnya dia di dunia wirausaha, bagaimana dia mencoba untuk merdeka finansial ya, dalam artian mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu meskipun usianya masih muda gitu. Dari mulai dia bercerita tentang dia mulai berusaha untuk jualan dari sejak SD, gimana dia kolaborasi sama mamanya buat kue, donat, makaroni skutel, terus dijual di sekolahnya, dijual ke teman-temannya, hingga berlanjut dari SD ke SMP ke SMA bahkan sampai sekarang, dan akhirnya muncullah Holy Moly Treat. Kisahnya sangat inspiratif teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat mendengarkan ceritanya Farel dan Nisha di bagian pertama, langsung cus ke IGTV-nya Nisha di Kunci Cuan di Usia Muda episode atau bagian pertama. Oke, kita masih menunggu Farel untuk join ke kita. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, nggak bisa dibungkiri nih usia-usia kita. Mungkin buat pendengar ataupun pemirsa, pemirsa, buat teman-temannya nih saya sedang mendengarkan ini kan kita sedang berada di usia dimana quarter life crisis gitu ya, usia 20 tahunan gitu, yang mana sebenarnya bisa dibilang ini adalah usia pertengahan gitu, usia muda, iya, dewasa, iya, jadi tengah-tengah gitu. Kalau misalkan menurut Nisha sendiri, usia ini adalah gimana banyak sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi juga banyak sesuatu halangan. Maksudnya banyak sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi juga kita nggak tahu untuk mau berbuat apa. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, karena masih masih apa ya, masih hanya sebatas angan-angan dan bukan imajinasi, sebatas seperti impian gitu yang ingin direalisasikan. Tapi kalau misalkan Nisha pribadi nih, selama menjalankan partner crisis of life ini, masih banyak-banyak harus keep in touch dengan orang-orang yang udah hebat. Artinya di sini hebat adalah orang-orang yang selalu memotivasi gitu. Dan motivasi kan pasti sebenarnya banyak berada di sekitar kita. Cuman bagaimana kita pintar buat menjadikan itu sebuah motivasi, dan itu yang sangat-sangat sulit. Padahal sebenarnya motivasi terbaik dalam hidup ini adalah diri kita sendiri gitu. Tapi balik lagi, kesulitannya adalah bagaimana bisa kita sadar kalau misalkan kita adalah motivasi terbaik. Itu memang sesuatu hal yang tidak semudah diucapkan. Jadi buat teman-teman yang mengalami quarter crisis of life seperti Nisha, semangat. Semoga nantinya kedepannya apapun impiannya teman-teman, apapun impiannya Nisha, semoga bisa dilancarkan,
dan semoga juga dikuatkan pundaknya, amin. Oke, karena Farel masih belum bergabung lagi. Oke, hai, aku mau menyapa temanku dulu. Halo Mbak Vivi, selamat bergabung di senior baru kemarin episode 5. Kali ini adalah bagian 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu nih belum nonton bagian satunya, langsung cus nanti habis dari sini cus lanjut nonton di IGTV-nya Nisha, oke? Oke. Jadi nanti Mbak Vivi kalau misalkan mau ada pertanyaan nih ya, stay tune aja di sini, jangan kemana-mana. Kalau misalkan nggak sibuk, kalau misalkan sibuk nanti balik lagi ke IGTV ya. Oke, jadi aku di sini nanti akan bercerita atau mengulik ceritanya si Farel tentang gimana dia bisa mendapatkan cuan meskipun di usia muda gitu. Kita invite Farel lagi ya. Oke, Farel. Mbak Vivi apa kabar nih? Bagaimana keadaan di Sidoarjo? Aman kah? Wow, kita sudah lama terpisah jarak ya Bunda. Jadi teman-teman, ini Mbak Vivi ini yang bergabung di sini. Ini adalah salah satu temanku, bukan cuma sekedar teman tapi sudah aku anggap sebagai saudara dan teman-teman lainnya. Dia adalah orang yang paling heboh ketika aku pergi ke Trenggalek selama 3 bulan. I love you so much. Oke, okay. Nisha sambil hubungin Farel melalui WhatsApp. Mbak Vivi gimana nih Ramadan hari keduanya? Apakah aman? Oke, kabarnya baik banget ternyata ya. Oke. Oke, kita menunggu Farel. Oh ya, just for your information teman-teman. Ini sedikit cerita singkat tentang Nisha dan Farel gitu ya. Jadi, Nisha dan Farel tuh sebenarnya adalah teman online. Serius. Kita bertemu di sebuah grup di mana waktu itu kan waktu SMA kan Nisha jurusan bahasa. Dimana emang jarang banget sekolah SMA yang ada jurusan bahasanya gitu. Jadi kita merasa nggak banyak menemukan temannya sejurusan gitu. Bahkan banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan di SMA ini ada jurusan bahasa gitu. Nah, oke, akhirnya di Line, kalau misalkan dulu kan di Line Square atau apa itu ya, yang di fitur di Line tuh. Oke, pokoknya itu ada grup apa ya, ikatan, pokoknya tuh isinya, grup itu tuh isinya adalah anak-anak jurusan bahasa se-Indonesia. Nah, di situ akhirnya Nisha join sama teman-teman satu kelasnya Nisha waktu itu, satu SMA join di situ, beberapa join. Nah, terus akhirnya dari grup besar itu kita banyak komunikasi gitu, mulai dari sharing-sharing tentang pelajaran seperti apa, bahasanya yang ada di sekolah mereka itu ada apa aja sih, kita sharing-sharing gitu. Oh ternyata beda-beda nih, kalau misalkan di sekolahnya Nisha dulu kan bahasa Jerman sama bahasa Jepang, kalau misalkan ada juga yang bahasa Arab sama Mandarin, terus ada juga yang bahasa Prancis sama bahasa apa gitu. Pokoknya di situ sharing-sharing gitu. Nah akhirnya dari ratusan tuh, satu grup yang isinya ratusan, kita udah mulai sedikit kenal sama satu dua orang, akhirnya kita bikin grup yang lebih kecil lagi gitu kan. Komunikasi terus berlanjut gitu, dan akhirnya entah kenapa puji Tuhan banget sama Farel dan juga ada beberapa teman lainnya, ada Andit, terus ada Gamas, terus ada siapa lagi ya, ada Elang, pokoknya Isti juga. Di situ kita komunikasinya terus berlanjut dan akhirnya gak cuma sekedar temen dari grup itu aja sih, tapi berlanjut sampai kita meet up, kita akhirnya berteman baik, kita akhirnya ya menjadi teman baik. Jadi puji Tuhan banget karena dari grup itu yang kita nggak sengaja gabung karena iseng-isengan, karena merasa senasib seperjuangan di jurusan bahasa yang nggak banyak orang tahu gitu. Akhirnya kita berlanjut sampai pertemuan di real life.
dan mereka ini adalah teman-teman yang luar biasa baiknya. Oke, kita berusaha untuk menginvite Farel lagi. Oke, wow, ini ternyata ada Mai juga yang gabung. Halo Mai, apa kabar? Semoga baik-baik saja di sana. Oke, ini kira-kira sambil nunggu Farel, kalau misalkan Mbak Vivi aku ajakin live, mau nggak ya? Gimana Bun? Sambil menunggu. Oke, aku invite aja ya langsung Mbak Vivi. Semoga dia bisa join ke kita dan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Karena sebenarnya dia ini adalah salah satu teman saya yang inspiratif juga ya kita. Yang banyak kisahnya yang bisa dikulik dari dia gitu. Oke. Oke, ternyata dia mau nih. Oke, kita tunggu ya buat Mbak Vivi. Oke, kita tunggu. Halo Mas Fuad. Hai. Mas Fuad, apa kabar? Oh iya. Oh enggak sih, enggak jadi. Nisha nggak mau jadi kasih bocoran. Nanti biar surprise aja. Kita sambil menunggu Farel, Nisha mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Vivi. Mbak Vivi juga kita tunggu. Mas Fuad, apa kabar? Semoga Ramadannya lancar di Tulungagung ya. Hai Bun, Hai, lagi di mana nih? Bun, biasa kuliah. Oh gitu. Apa kabar? Baik dong. Oke, jadi gimana nih kuliahnya? Ramadan sambil kuliah. Ramadan sambil kuliah ya campur-campur ya biasa. Biasanya ya enggak, Oh ya biasa enggak aja, oke. Heeh. mungkin apa ya? Enggak ada yang feel mungkin karena kan biasanya kita nyemil ya kan, kita suka Heeh, heeh. makan. Jadi kan gitu. Sekarang nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya udah biasa aja. Biasa aja. Baik, Oke, kenapa? kabarnya baik. Oh baik dong. Di sini saya makmur bun. Lihat di pipinya makin gemoy. Jadi jangan khawatir ya di sana ya. Iya, iya, iya. Eh, Mbak Ani, kenal sama Mbak Ani? Aku, siapa itu? Oh, teman aku. Itu Oh, kalau temennya. Halo buat teman-temannya Mbak Vivi. Nanti kalau misalkan nanti jangan lupa tetap join di acaranya Nisha ya. Ya. apa ini apa? Apa yang kemarin? Apa? Judulnya apa? Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Iya, Oke. baru kemarin. Minta supportnya ya. Oh ini ada kelas aku cuy. Ini teman aku. Oh, pantas. Wah. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya sambil tunggu Farel gitu. Hmm. Oke. Mbak Vivi gila nih hari ini ada apa aja? Praktek apa Mbak Vivi? Bisa dijelasin nggak? Hari ini itu aku tuh praktek PPL micro teaching di mana kita tuh disuruh Oh, buat praktek secara luring sama daring. Jadi ada dua. oke. Hmm? Jadi kalau aku sendiri sama dosen aku itu 10 kali praktek ngajar. Jadi gini terus Wow. 10 pertemuan. Tapi hari ini tadi itu kecewa banget loh, saya sumpah. Hari Kenapa, ini kenapa? tuh aku Kenapa bisa? sumpah kecewa banget soalnya kan biasanya kan kalau libur itu kan 1 hari sebelumnya kan pasti dikabarin ya kan. Dan Oke. nah ini kemarin aku udah belajar dan lain sebagainya, udah niat nih, udah niat, Oke. udah kayak Hah? udah di akhirnya aku buka GC ternyata libur, Oh, ngeselin banget, sumpah oke, banget. aduh. Aduh, terlanjur bersemangat gitu ya, tiba-tiba Ya, jatuh lagi semangatnya. nggak ngomong dari kemarin loh coba ya ampun, kesel banget Oke. pun. Anyways ya, ini kan aku sedang mengikuti program kampus mengajar gitu. Jadi sebelumnya aku yang nggak punya background pengalaman atau belajar tentang bagaimana cara mengajar. Ternyata menjadi seorang pengajar tuh susah ya Ibu. Iya susah banget, Serius, bener. karena ternyata wow nggak sesederhana itu gitu, bener-bener kompleks gitu. Dari mulai bagaimana kita menyerap materi, bagaimana kita bisa mengemas materi itu dengan apa ya, dengan menarik, dan bagaimana kita bisa menyampaikan dengan sederhana agar agar siswa atau para pembelajar itu bisa
bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan mudah gitu, dan itu bukan hal yang sederhana gitu. Mungkin nih dari Anda nih ya, Anda kan backgroundnya ini pendidikan nih ya, oke, studinya sekarang kan pendidikan. Boleh dikasih tips gak sih ke kita-kita, mungkin sharing pengalaman bagaimana tuh tentang mengajar atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau cari tentang mengajar itu sebenarnya Oke. mungkin kalau pengajar itu kita pasti dengar RPP sama silabus. Nah, Oh, itu. Jadi kalau kita contohnya nih ya, hari ini kita mau pembelajaran apa? Kita pembelajaran apa? Kamu kan bahasa ya kan? Contohnya kayak oke, gitu. Nah, ha. ya, kamu harus punya yang namanya RPP yang biasanya kita, oh, jadi hari ini kita membahas tentang ini, tujuan kita tuh ini. Jadi kita pas masuk ke kelas atau pada saat pembelajaran itu dimulai, jadi Hmm. kita nggak mikir apa ini ya, mau diajarin apa nih anak-anak nih, mau kita bahas apa nih. Jadi nggak sampai kagok gitu loh. Jadi kita Oke. dan juga kita bisa apa ya namanya ya, bisa membawakan materi dengan enak sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Oke, mantep banget tipsnya. Jadi harus ada rancangan gitu ya. Iya. Anyways, pembicara kita udah hadir. Hai Farel. Oke, aku live ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi karena udah mampir dan ngobrol-ngobrol berbagi sedikit. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya ya. Bye-bye. Oke. Oke, Nisha langsung mau invite Farel. Wow. Hai. Duh, sorry banget ya, drama pagi-pagi. Ada aja emang. It's okay. Emang sih, pagi-pagi itu ada aja. Farel, gimana Hai. kabarnya? Alhamdulillah tidak ikut puasa pertama dan kedua karena ada yang datang. Oke, kedatangan tamu ya, Ibu. Iya, jadi padahal kan mau ikut hype-hype-nya puasa pertama gitu. Wah, ternyata kemarin nggak bisa. Oke. Dibatalkan. Gimana Nisha? Oh, jadi kemarin sempat puasa, terus Mm-mm. batal gitu. Mm-mm. Sedih. Nisha, you doing Oke, good? yeah, of course I'm good. Oke, ini sepertinya semoga kendala kemarin tidak terulang lagi ya. Iya, semoga Tapi saja. sepertinya cuaca di sana gimana, Rel? Cuaca di Malang. Wow. eh 3 hari ke belakang itu cerah terus ya. Kayaknya belum hujan deh. Kemarin hujan nggak ya? Kayaknya nggak hujan sih. Gitu, tapi nggak hujan, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kemarin kan kita udah sempet ngobrol di rel ya tentang Mm-mm. gimana perjalanan kamu tentang berwirausaha mendapatkan cuan dari SD berlanjut SMP, SMA dan sampai sekarang gitu dengan holy moly treatnya yang sangat-sangat berkembang pesat. Oke. Nah, Alhamdulillah. jadi kalau misalkan ini kan kita temanya kan ngomongin tentang cuan di usia muda gitu. Nah, salah satunya cara Farel untuk mencari cuan kan yaitu dengan berwirausaha gitu kan. Salah satunya dengan Holy Moly Trade. Nah, kalau Mm-mm. misalkan dari Farel sendiri selain dengan Holy Moly Trade, ada kegiatan lain nggak sih yang menghasilkan cuan? Maksudnya selain dengan Holy Moly Trade? Kegiatan lain yang menghasilkan cuan. Aku selama daring ikut Oke. magang. Oke. Itu satu. Boleh Maksudnya diceritain nggak? kenapa? Karena karena ini juga yang mau Nisha kulik nih ya tentang bisnisnya Mama ya, Mm-mm. yaitu Gurih Malang. Betul sekali, saudara. Itu jadi gurih gurih itu setahun yang lalu itu kayak pingsan gitu, gak ada bau-baunya. Oke. Terus akhirnya branding tuh kita jual nasi rames, ternyata nasi rames tuh diterima baik, terus ternyata itu kok hype, kenapa gitu. Ternyata Oh wow. ternyata konsep nasi rames yang seperti itu di Malang itu belum banyak, mungkin belum Mhm. ada. Terus kebetulan mama dan timnya mama itu mulai branding, terus marketing juga jalan bagus, terus ya udah akhirnya kan selama dari awal mau branding itu kan aku ikut bantuin di sana,
family mama. Iya. Terus akhirnya itu sama timnya mama, gini Kak Farel kamu di sini aja dulu, kan kuliah masih daring gitu. Ya udah akhirnya Oke. kecemplung sampai sekarang. Itu salah satunya. Nggak akan aku jadikan tetap karena nanti kan semester depan wacananya offline. Sudah Iya, kita tetap muka lagi. Jadi mungkin bulan ini atau bulan depan terakhir gitu. Makanya sekarang mau rebranding lagi Holy Moly, gimana caranya tetap produktif, jangan sampai ditinggal gitu. Oke. Bahkan di akun Instagramnya Holy Moly itu masih belum ada kayak gimana ya, ada post atau gimana karena karena still under maintenance. Dan kita masih mau branding lagi, foto produk dan teman-teman dan lain-lain. Oke. Rel, untuk sasaran Holy Moly Treat sendiri itu apakah memang teman-temannya kuliah Farel atau gimana? Iya, sebenarnya mau mengandalkan teman-teman dulu. Karena aku pengen gimana ya istilahnya itu secara langsung itu juga Holy Moly itu minta tolong sama mereka untuk mengiklankan Holy Moly dengan mereka beli produknya Holy Moly. Oke. Jadi kita itu mereka dengan kami minta atau tidak diminta itu untuk review produk kita nanti. Dari itu lebih banyak orang yang tahu. Itu satu dari teman-teman. Jadi itu yang pertama itu jelas minta bantuan teman-teman dulu, dari semuanya itu dibantu sama teman-teman. Terus selanjutnya baru kita expandnya itu mulai kayak yang dulu masuk ke kafe-kafe, terus jualnya itu lebih luas karena sekarang kan juga ada itu namanya kayak jasa pengiriman makanan yang antar kota yang sehari datang. Itu. Nah itu juga di teman-teman yang lain yang jualan kayak cookies juga atau gimana gitu. Itu mereka itu sharing gitu. Pakai ini aja Rel gitu. Aku bisa kirim sampai seluruh Pulau Jawa sehari nyampe gitu. Wow. Kecuali jadinya dia dari teman dulu yang jelas, terus baru expand. Karena kalau nggak dibantuin teman juga mungkin berat ya. Bener. Nisha ini menantikan banget sih Holy Moly Treat bisa sampai di Sidoarjo karena sejauh ini kan Nisha belum mencoba Holy Moly Treat gitu ya karena kita kan sudah ada wacana buat ketemu, wacana buat main tapi masih ada banyak kendala dan semoga bisa terlaksana. Oke, Rel, mau nanya nih. Jadi kamu kan ini bisa dibilang sudah berwirausaha sejak kecil gitu lah, udah pro lah ya istilahnya ya, udah banyak pengalaman. Menurut Farel nih, buat teman-teman yang barangkali juga mencoba untuk berwirausaha gitu, karena selama pandemi ini kan Indonesia kalau misalkan ngelihatnya banyak tuh teman-teman yang sambil berwirausaha juga gitu, entah itu mulai dari jualan yang kecil-kecilan atau bahkan memang yang langsung diniati dengan yang lebih besarnya. Nah menurut Farel nih, yang sudah berusaha sejak kecil, sebelum kita berwirausaha atau sebelum kita membuka ladang bisnis, apa yang harus kita lakukan, Kak? Riset. Oke, riset. Terus? Cari yang memang peluangnya besar. Misalnya kayak saingannya sedikit, terus yang peminatnya banyak. Susah kan? Oke. Bener sih. Susah kan? Jadi pindah ke susah buat eksekusinya memang sangat susah ya. Jadi pindah ke opsi yang kedua, do what you like, apapun yang kamu suka jadikan itu. Soalnya kalau kayak Holy Moly itu kan Farel suka, orang rumah suka, teman-teman juga, terus akhirnya ada peluang. Udah jualin aja, udah banyak yang suka. Terus setelah itu fokus di situ. Karena kemarin itu sempat Holy Moly itu sempat nggak fokus, terus hari itu sedikit berantakan. Itu awalnya jadi kayak ngatur. Jadi awal-awal itu fokus sekali niat dibukuin gini.
lama-lama kok males terus akhirnya berantakan, terus akhirnya mulai lagi dari awal. Terus Oke. innovation. Apa? Innovation. Oh, innovation. Inovasi. Soalnya kan sekarang kan banyak yang aneh-aneh, Bener. tapi orang suka. Nah, itu cari celahnya yang aneh tapi unik tapi suka orang itu, nggak kayak yang aneh terus orang tahu sekali terus nggak balik lagi, jangan. Jadi bisa mungkin untuk cari inovasi yang orang itu pasti balik lagi. Oke, wow. Berarti memang banyak gitu ya, dan emang bener katanya Farel tadi sebenarnya itu nggak semudah yang kita omongin gitu. Nah, oke Rel. Jadi kan memang dalam membangun usaha atau berwirausaha kan pasti banyak struggle-nya gitu, banyak aja kendala ataupun halangan, hambatan gitu. Nah, Farel ada tips gak sih buat kita bisa tetap fokus dan survive dengan apa yang sudah kita jalankan gitu? Set goal. Oke. Itu tok kalau aku. Karena kalau gak ada goalnya percuma buat apa. Kalau aku ya, jadi kayak semuanya itu buat ini, kalau misalnya buat ini, buat A. Ya kejar sampai A itu dapat. Setelah A dapat jangan berhenti, tapi ada goal yang lain. B. Jadi A dapat, B dapat, sampai semuanya itu dapat goal. Jadi tetap fokus. Terus fokusnya jangan dibuat beban. Kan ada yang kayak, gak mau aku harus kalau kayak gini tuh gini terus. Kayak itu. Terus harinya tuh kayak ngesampingin yang lain, terus tapi dibuat beban kayak, wah karena ini aku harus kesini terus untuk dapat A. Nah, akhirnya kan beban. Padahal kan urusannya nggak cuma di situ aja. Yang lainnya juga. Mana tuh jadinya. Tapi setting goal itu one priority. Oke. Oh ya, ngomongin tentang usaha. Nah, kira-kira ini sih yang Nisha kepo ya. Kalau misalkan dari Farel sendiri, apakah memang berwirausaha atau berbisnis ini adalah prospek kerjanya Farel, atau hanya sebagai sampingan untuk mengisi kegabutan, atau gimana nih Rel? Karena kalau misalkan mungkin sharing cerita-cerita aja sih Rel. Karena apa ya, aku kelihatan dari kamu sepertinya memang dari pengkonsepan, bahkan pengkonsepan terus mau rebrandingnya gimana, itu sangat detail gitu, sangat benar-benar dipikirkan dengan matang gitu. Karena aku juga kebetulan pernah gitu kan waktu SMA sempat ada jualan gitu, dan itu pun cuma sekadar yang jualan aja, nggak yang terkonsep kamu gitu. Jadi gimana Rel? Memang ada prospek kerja untuk berbisnis atau hanya sebagai sampingan buat cari-cari pengalaman? Bagaimana nih? Itu ya ampun, aku masih bingung sampai sekarang. Cita-cita aku itu satu. Aku mau apa? Oh, pantesan ngambil ini ya, pendidikan bahasa Inggris ya sekarang. Mau jadi dosen. Terus merasakan hal-hal ini gitu. Dapat duit gimana ya gitu. Kalau nggak jadi guru gimana, ngapain gitu. Tapi pengen memang punya usaha sendiri. Wow, mengembangkan usaha sendiri dari yang kecil sampai nanti yang besar gitu. Tapi enggak sih, tapi tetap mau jadi guru aja. Mungkin jadi sampingan yang serius, tapi serius. Gimana? Oke, paham. Sampingan bukan gitu. Tapi senang. Gitu. Jadi berarti jadi kedepannya nggak tahu ya, mungkin sampingan tapi serius. Saya kan juga menghasilkan produktif, merasakan hasilnya juga. Oke. Jadi buat plan karir utama tetap sesuai dengan background pendidikannya Farel ya, terus jadi guru, jadi pengajar lah istilahnya. Oke. Terus nih, Rel, tadi kan Farel juga sempat nyinggung kalau misalkan berwirausahanya ini sebagai sampingan tapi yang serius gitu.
Nah, ada prospek buat pasti dong ada prospek buat ngebesarin atau ngelanjutin Holy Moly Treat gitu. Dan apalagi kemarin sempat disinggung kalau misalkan mau buka cabang baru gitu. Iya kan ya? Nah, boleh diceritain nggak sih ke kita, Rel? Apa itu? Ya, itu sih soalnya kan selama pandemi ini kan gimana ya? Semuanya terdampak dong pastinya dong. Nggak cuma aku, kamu, atau mungkin pasti semuanya tuh kena dampaknya. Nah, karena itu, karena juga ada peluang juga. Why not? Kenapa enggak? Selama itu produktif, bukan cuma menghasilkan, produktif. Kayak bikin kamu sibuk itu kan juga nggak selamanya jelek kan? Iya benar. Kan? Tuh, jadinya kedepannya pengennya masih ada terus, jalan terus, walaupun pandemi udah selesai apa gimana tetap harus karena ya udah senang, karena suka, karena senang itu. Karena senang kan, kalau ngelakuinnya happy kan senang juga akhirnya, hasilnya kita happy, terus semuanya ikut happy gitu. Yang ikut merasakan Holy Moly itu ikut happy, kita makin happy gitu. Karena happy gitu. Oh ya. Anyways, Rel, untuk usaha nih, untuk yang kamu pegang semuanya, apakah kemarin kan kamu sempat ngomong kalau misalkan di episode sebelumnya ya, sempat singgung kalau misalkan mau bentuk tim, nah gitu kan. Nah jadi kan selama ini untuk eksekusinya masih sebatas kamu dan orang-orang terdekat kamu kayak mama, terus mas gitu kan. Nah, kamu ada prospek untuk kerjasama, maksudnya bareng dengan membuka yang lebih lebar lagi, maksudnya join dengan apa gitu, karena seingat Nisha gitu ya, ada tuh programnya Kemendikbud apa Kemendestek ya yang membuka para mahasiswa yang punya usaha itu. Iya. Nah, itu kamu ada lanjutan ke situ nggak, atau emang pengen sendiri aja gitu, berdikari gitu? Kemarin itu sempat kan di kampus kan semuanya itu ada ini kayak pendataan yang mahasiswa yang berwirausaha. Aku pikir di situ tuh mulai aku tertarik kan, aku isi data gini-gini, ternyata masih cuma buat pendataan. Untuk selanjutnya yang kayak program itu lupa aku programnya siapa ya. Itu aku sempat dengar dan udah ada beberapa temen itu yang lolos, dapat modal malahan, dimodalin sama kampus. Dimodalin? Dan itu modalnya tuh lumayan besar gitu. Ada sih nyoba buat niat ke sana, tapi kan karena belum settle. Makanya kita settle dalam-dalamnya lah, settle-nya itu belum settle. Jadi ya itu masih belum ke sana, tapi ntar kalau sudah settle semua, sudah bisa jelas sih mau tak ajukan apa gimana gitu. Soalnya ya kenapa enggak gitu, lumayan juga kan buat ekspansi lagi, buat nambahin modal, buat mulai dikenal, jangan gimana. Mulai dikenal kan akhirnya kan dari mereka juga di secara nggak langsung dipromosiin gitu kayak yang lainnya gitu. Semoga lancar ya dengan mau rebranding lagi tentang Holy Moly Treat-nya. Ditunggu Holy Moly Treat-nya. Oke. Dan ditunggu inovasi-inovasinya ya, dan semoga Nisa juga bisa segera mungkin buat mencicipi donatnya nih. Aduh, nggak sabar banget. Tentu sekali. Nanti ya. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan buat Farel nih tentang tips dan apapun tentang gimana caranya Farel, kepoin Farel tentang usahanya dia dengan Holy Moly, silakan tulis aja di kolom komentar ini. Nah, nanti akan kita jawab. Nah, oke nih, balik lagi nih. Tadi kan udah ngomongin Holy Moly. Sekarang aku mau pindah ke sebelah, yaitu Gurih Malang. Ini adalah satu variabel yang aku ingin kepoin juga gitu. Nah, kalau misalkan Holy Moly kan emang inisiatifnya Farel gitu, istilahnya ownernya Farel gitu kan. Nah, kalau misalkan di Gurih Malang kan Farel ngomongnya bantu-bantu nih. Karena itu emang basicnya punya mama gitu kan, sama teman-temannya mama gitu.
Mm-mm. Tapi Farel masih masuk ke timnya Guri kan? Enggak. Oke. Mm. Jadi cuman emang bantuin di situ tuh aku tuh hitungannya tuh orang luar dan cuman selama join itu ya cuman kasih saran begini ini tapi not the part of the executive yang execute harus ngapain enggak, cuman memang tim menerima saran dari siapa aja gitu. Aku itu kasih saran seperti ini dan cuma ya sekedar kenal lah gitu, sama tim. Gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ tuh emang bantu-bantunya tuh kecil, cuman kayak mending gini, jangan gitu, gitu-gitu aja. Jadi nggak yang aku ide konsep aku gitu, tidak, bukan. Jadi cuman little part of the team, small part. Tapi meskipun just a little part, tapi efeknya pasti lah Rel. Pasti berdampak dong, apalagi. Oke, Rel, yang paling susah bukan yang paling sih, salah satu hal yang paling susah ketika kita berwirausaha atau berbisnis gitu, itu adalah gimana cara branding, bener nggak sih? Iya, betul. Oke. Farel, dari ceritanya Farel sama Holy Moly Treat, ada kendala, maksudnya boleh diceritain nggak sih tentang struggle-nya nge-rebranding, apalagi sekarang memang dalam proses rebranding. Ini, gitu. Jadi Holy Moly itu kan identiknya donat kemarin tuh. Donat. Dari situ struggle-nya itu satu, selain alat, tenaga, itu ini sih, brandingnya kita itu bukan susah ya, apa ya, aku itu sempat kayak semua itu aku sendiri, nggak ada bantuan, nggak ada profesional. Jadi kayak misalnya foto produk itu apa, pakai HP edit sampai sekarang sampai terakhir kemarin itu masih pakai HP, nggak ada kayak. Wow, tapi itu udah bagus loh, maksudnya kalau misalkan dalam kamu apa pakai HP, tapi itu udah wow gitu. Terus untungnya sih kok pas lucu, estetik gitu kan dia. Estetik banget. Itu part of luck aja. Terus kayak semua desain, cuma aku dibantuin itu desain logo. Desain logo itu aku minta tolong sama temen, memang soalnya aku gak bisa desain. Tapi setelah dapet desain logo itu, jadi kayak mulai desain stiker sama desain ini kayak label yang buat di boxnya itu semua pakai HP, pakai Canva. Wow. Itu aja, karena satu aku emang gak jago ngedit desain, gaptek. Dua, emang karena nggak bisa desainnya kan di laptop juga nggak ada aplikasi hal-hal kayak gitu yang buat ngedit gitu. Udah pakai HP, nekat HP. Waktu itu mau ngedit tuh pinjem akun temen untuk dapet yang pro biar ke unlock. Oke. Sampai dapet temen. Terus masarin sendiri teman-teman. Kalau saya itu pedagangnya maksa sama teman, nggak mau tahu, kamu harus beli gini. Tapi ternyata enak, mereka gak usah dipaksa itu beli lagi gitu. Terus dibantuin waktu itu karena sering seliuran di Instagram kan, aku promosi donatnya itu, ada salah satu temennya temanku itu ownernya coffee shop, franchise coffee shop di Malang. Bukan franchise ya, mereka baru franchise belakangan ini, tapi dia kayak booth, tapi ada banyak gitu loh cabangnya di Malang itu. Oke. Itu nge-DM gini, Farel, kalau donatmu dimasukin ke sini mau nggak gitu. Duh ya mau. Itu awalnya mulai masuk ke coffee shop, di salah satu coffee shop ini, dan ownernya itu masih temen kakak kelasku dulu gitu. Kita mulai kerja sama, kayak jadi tuh rutin ngirim setiap hari, terus sempet 2 hari sekali, tapi tetap rutin.
Oke. Nah itu ternyata banyak yang suka katanya, donatmu enak Oh, gini. wow. Terus franchise, mereka mulai franchise itu, tapi aku cut sejak mereka buka franchise itu karena satu ribet ternyata di merekanya. Jadi kayak kita kan waktu itu harga sempat bahan baku sempat naik, terus tenaga waktu gitu. Sedangkan mereka itu dari sama mereka itu kesalahannya dari awal itu udah banyak yang miss gitu loh, kayak masalah kemasan gini. Tak naikin hargaku, mereka nggak mau, mintanya harga yang tetap, misalnya ya dengan terpaksa aku cut aja gitu. Terus buat yang di cabang mereka itu buka cabang di Pasuruan apa Pandaan itu, pokoknya itu tuh mereka itu bingung mana ya caranya ngirim donatnya kayak gini. Ternyata mereka juga udah punya supplier di sana. Ya udah gitu. Terus ya udah itu, tapi terima kasih pada masnya karena dari dia aku juga naikkan salesnya aku. Terus ya itulah udah banyak orang yang kenal, ini punya Farel gitu. Oke. Ya itu kayak segini gitu. Jadinya itu ya terbantu lah kayak gitu lah. Oke, Rel, kebetulan kan produk yang kamu jual ini kan memang basicnya makanan gitu kan, donat gitu. Dan emang sensitif banget gak sih tentang masalah donat ini? Maksudnya masalah makanan gitu, mulai dari kemasan, terus juga bahan bakunya seperti apa gitu kan ya. Nah, kamu untuk Holy Moly Treat ini nemu kendala nggak tentang bahan baku ini? Maksudnya kamu sempat stuck gitu nggak karena ini makanan yang benar-benar sensitif gitu? Ini sih penyimpanan, storage. Jadi akhirnya itu kita itu akhirnya itu adalah ide ya, rahasia dapur ya, jangan dia. Oh ya, oke. Jangan di-spill dong. Itu yang akhirnya bikin kita itu masih ada stok terus gitu. Kita nggak pernah sampai kehabisan stok gitu. Nah, terus untuk bahan baku itu mah paling kendalanya ini topping. Kadang toppingnya itu kan kita pakai glaze. Nah itu kadang glaze itu beda merek, akhirnya rasanya beda karena kehabisan waktu itu. Jadi udah agak aneh gitu, kok beda ya gini. Akhirnya mulai nentuin harus pakai merek yang ini, yang rasa ini, yang seperti ini gitu. Jangan sampai ganti gitu untuk jaga quality. Habis itu packaging, untungnya sekarang itu ini ya, orang-orang itu pakai ini kayak eco pack gitu, yang coklat gitu. Itu kan gampang juga kan makanya kan. Terus kita nemunya banyak sekarang di mana-mana, nggak sesusah dulu yang harus pesen langsung 1000 piece gini enggak gitu. Waktu mulai awal Holy Moly itu aku tuh dia eceran loh. Dinya eceran. Oke. Itu enggak langsung banyak gitu. Cuma 20, 10 gitu. Untungnya itu sama tokonya itu enggak apa-apa cecer gitu. Terus ya udah. Terus itu mulai beli banyak. Terus ini sama tokonya itu mulai langganan, dikasih diskon. Oke, mantep sekali. Makanya sampai sekarang itu kadang kepikiran gitu, aduh ya apa ya tokonya langganan aku ini gitu, nyariin nggak ya gitu. Belum jalan lagi gitu. Itu guys. Oke. Nah, berarti untuk dalam jangka ke depan ini setelah rebranding, mau kan sebelumnya nih cuman teman-teman yang di Malang aja ya kan ya Rel. Berarti besok udah bisa mencapai luar Malang ya Rel? Insya Allah. Amin. Oke. Jadi nih mungkin teman-teman ada yang kepo nih Rel, kalau misalkan besok Holy Moly Treat udah buka lagi, ini cara pesennya gimana nih, atau sistem pemesanannya seperti apa dan bagaimana, diceritain nggak? Boleh diceritain nggak, monggo? Kalau sistem pemesanannya itu selalu nanti kami cantumin yang ada di Instagram. Semua informasi pasti ada di Instagram. Karena semua orang kan sekarang pakai Instagram ya, itu memudahkan aja sih buat anunya. Untuk teman-teman terdekat kayak Disha atau siapa gitu boleh langsung kontak WhatsApp atau DM boleh gitu. Atau siapapun itu boleh DM aja, langsung DM aja ke Holy Moly Treat, holymoly.treat, langsung DM. Terus untuk step selanjutnya, untuk langkah selanjutnya
kami bantu mengarahkan kayak harus eh kapan, gimana. Pokoknya itu saya tidak menerima semua serba mendadak kecuali ready stock. Oke. Karena kita artisan homemade, semuanya bikinnya satu-satu, belum komersial yang pakai alat. Jadi lu pesen sekarang langsung jadi itu enggak. Jadi benar-benar harus order dulu sebelumnya gitu. Karena untuk menyiapkan sedangkan gitu. Bener-bener karena biar menjaga kualitas bahan juga ya, Rel. Karena ini emang produk makanan gitu. Jadi boleh langsung DM ke holymoly.trade. Oke aja, teman-teman buat yang nanti penasaran tentang Holy Moly Trade nih yang udah diobrolin sama Nisha sama Farel, nanti langsung aja kunjungin IG-nya holymoly.trade atau ke IG-nya Farel yaitu Farelia Izaer. Nah, langsung kepoin di sana. Rel, kalau misalkan boleh nanya lagi nih ya, kira-kira nih kita harus menunggu berapa lama lagi nih setelah Holy Moly Trade rebranding? Karena emang aku pribadi udah gak sabar banget. Mungkin insya Allah secepatnya ya, tapi nggak sampai Lebaran kok. Sampai Lebaran. Wow, berarti beberapa minggu ini dong? Iya, insya Allah. Oke, berarti Lebaran bisa dong makan donatnya Holy Moly. Insya Allah bisa. Amin. Semoga. Oke, bisa nggak halo? Oke, sorry, tadi sempat putus. Oke, buat teman-teman yang mau nanya tentang Holy Moly Trade atau tips and tricks dari Farel apa yang sudah kita bahas di sesi kedua ataupun sesi pertama kemarin, langsung aja komen di bawah ini buat teman-teman yang join. Nah, oh ya, Ral, ternyata nih ya, kita sudah cukup lama ternyata ngobrol ya. Wow, enak banget nih kalau misalkan sinyalnya lancar tuh ngobrol nggak kerasa gitu. Ternyata wow, udah 30 menit gitu. Mungkin dari Farel apa yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar baru kemarin kalau misalkan mau mengikuti langkahnya Farel. Mau ini pesannya tentang teman-teman tentang berwirausaha. Jangan takut untuk berani mencoba. Oke, jangan takut untuk berani mencoba. Gas aja, sama ada kesempatan. Gas aja, sama ada kesempatan. Yang selanjutnya itu benar-benar lakuin apa yang kamu suka supaya kamu bisa fokus yang happy, bukan fokus yang tertekan. Oke, coba you like yang quote yang kamu katakan tadi ya, oke? Terus jalannya aja sama happy. Kalau kamu happy, semuanya happy. Yang terima pun happy. Itu aja. Oke. Berarti misal ya ini. Kalau misalkan kita nggak happy tuh, kira-kira kita harus lepas atau gimana menurut Farel? Misalkan kita ada kegiatan, kita lakukan itu. Kalau aku kemarin tuh sama Holy Moly itu sempat bosen. Oke. Bosen. Tapi terus ya itu lagi kembali. Wait ya, ngambil kucing bentar, kucingnya nakal. Kucing yang mana ini? Banyak banget. Oh ya teman-teman, Farel ini Ciki. Ya Allah, Ciki udah besar. Dia sempat ketemu waktu kecil. Iya. Dia ketemu Ciki tuh masih bayi. Sekarang udah segede mamanya dulu. Sekarang birahi, jadinya takut dikawin sama yang laki. Jadinya diamankan dulu. Gitu. Sumpah besar banget, Rel. Udah semamanya dulu, Mbak Sisi. Betul sekali. Tadi sampai mana? Sorry. Ini Hai Elang. Iya tadi ada Elang. Hai Elang. Terus iya tadi Farel cerita tentang yang sempat bosen Holy Moly.
sempat bosen, terus tapi itu inget lagi tujuannya itu apa, terus akhirnya ya udah memang kalau bosen itu lepasin dulu aja sebentar dilepasin Sebentar, dulu. oke, harus di highlight ya, sebentar gitu. Jangan tiba-tiba udah santai terus ya terus lupa gitu, jangan, sayang dong kerja keras selama ini tuh. Jadi bentar apa ya, sebentar aja biasa refreshing cari udah segar, Oke. jalan-jalan main sama temen-temen gitu, jangan sampai lupa gitu aja. Oke, Hmm. bener sih emang. Wow, anyways, thank you banget Rel karena sudah mau direpetkan 2 kali hari Jumat dan hari ini. Iya. Dan terima kasih juga karena sudah berbagi kisah sangat inspiratifnya buat Nisha dan juga buat teman-teman semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Rel, satu pertanyaan terakhir dan permintaan. Pesan dan harapannya untuk baru kemarin. Semoga lebih menginspirasi ya. Amin. Semua narasumber yang diundang itu lebih menginspirasi, lebih menginspirasi supaya bisa kasih insight baru juga ke kita. Oke, amin. Itu juga dapat insight baru. Kayak ternyata gini ya, begitu. Jadi semoga lebih lagi deh pokoknya deh. Oke, amin, dan semoga juga apapun kegiatannya Farel, mulai dari Holy Moly ataupun bisnis dan kegiatan lainnya punya Farel, semoga juga tetap lancar, semangat terus Rel buat kuliah dan usahanya, dan semoga nih harapannya Nisha yang paling besar saat ini adalah bisa ketemu Farel dan meluk Farel bener-bener bukan virtual hug tapi beneran meluk. Udah lama banget ya ketemu Farel. Semoga saja sebentar lagi kita bisa bertemu ya. Amin. Oke. Nanti kita ketemu dan jalan-jalan lagi berenam lagi ya. Boleh, tentu. Dia kita kan. Oke, anyway, sekali lagi terima kasih buat Farel dan teman-teman yang sudah menyaksikan baru kemarin episode 5 di bagian 2 ini. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai nanti berbuka dan semoga juga Ramadannya lancar sampai hari raya. Farel juga. Oke, Nisha akhiri. Semoga kita bisa bertemu di baru kemarin episode selanjutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa menginspirasi dan semoga kita juga bisa saling menginspirasi gitu ya. Oke, Nisha akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Farel. Bye-bye.